Jadi kalimat sholawat itu harus mengandung satu apa? Allah. Dua mengandung sholla. Tiga mengandung ala. Ala bisa ala Muhammad, bisa alaihi. Nah, dan catat ayo. Kalimat sholawat harus mengandung Allah, harus mengandung ya, harus mengandung sholla, harus mengandung ala, dan mengandung Muhammad atau alaihi. Selamat datang. Terkena jembatan lupa Oh, kalau ditutup. iya Bu, ya. Apa-apa bisa Terbalik juga jadi. sholat ya. Harus mengandung itu. Jadi semua kalimat sholawat harus mengandung itu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang paling pendek yang apa tadi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling panjang macam-macam. Ada sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub, sholawat munjiat, sholawat Ibrahim, dan aneka macam sholawat. Banyak jenisnya. Kok bisa banyak jenisnya? Namanya juga doa. Ada yang pendek, ada yang panjang. Dengan logika seperti ini panjenengan bisa paham ya. Baca sholawat itu artinya itu. Jadi kalau kemudian ada yang bilang sholawat itu bid'ah, setuju napa mboten? Yang mboten wong sholawat kan doa. Masa doa kok bid'ah? Sholawat apa ya? Sholawat tafridiyah atau sholawat tariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, itu adalah syirik. Setuju? Yang boten kan sudah memenuhi syarat. Ada kalimat apa tadi? Allah, ada kalimat shalla, ada kalimat ala, ada kalimat Muhammad atau alaihi atau ala Muhammad. Kan Allahumma berarti meminta kepada Allah. Sholli, berikan rahmat dari Allah, namanya rahmat. Ala atas Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad. Masa syirik? Ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Di mana kalimat syirik? Tentu pahamnya. Jadi sholawat itu logikanya seperti itu. Umi terangin logika dasarnya begini, biar ada aliran ini itu kita bisa nangkep. Oh, intinya itu ini. Jadi jangan sampai kita terseret arus Gunung Semeru. Ya. Oh, salawat satu kali Allah memberi kita rahmat berapa? 10 kali. Sekarang hadis yang kedua. Si adik perlu dicatat. Ya. Salawat dari Allah namanya rahmat. Salawat dari kita kepada Allah berarti doa. Nomor 2. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Sama. 2, 3. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshar. Yubashshar. 2, 3. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshar bil jannah. Artinya silakan semua baca arti. Monggo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan mati sehingga dia dikembirakan dengan surga. Kalau ini 1000 kali, kalau tadi berapa kali? 1. Mi, itu syaratnya sholawat itu apakah harus khusyuk? Harus kalau sholat kan harus khusyuk, hudur. Apakah sholat juga begitu? Nih di kitab Tanbihul Qaul syarahnya apa nih? 20 hadis bacainnya. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW ketika ada hadis ini tadi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyram.
Siapa bersolawat untukku 1 kali, Allah memberinya rahmat berapa kali? 10 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah memberi solawat 10 kali untuk yang mengucapkan solawat untukmu sekali. Apakah itu berlaku bagi siapa yang hadir di hatinya? Kan suka ada yang gitu, solawat kok sambil lagu-lagu gitu, solawat kok sambil goyang-goyang, solawat kok ambil doweng-doweng ngantuk. Apakah harus hadir hatinya ya Rasul? Yang dapat berapa tadi Bu? 10. Nabi menjawab mewakili pertanyaan perempuan-perempuan Malang. Nabi SAW menjawab, tidaklah, tidak harus hatinya hadir. Bahkan ambek nyantuk, ambek goreng bandeng. Kalau bandeng yo tempe, goreng kok pagi-pagi tuh pisang goreng. Oh dari sini biasanya ada jajan pisang goreng. Ada pisang goreng. Ada martabak, goreng martabak. Kalau kepingin dapat doa, dapat rahmat dari Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambil nyanyi-nyanyi, bolehkah salawat sambil nyanyi-nyanyi? Allahumma sholli ala sayyidina, terus beguyu-guyu Muhammadin tibbil, boleh? Apakah harus saja dia Rasul hatinya? Lah, tidak. Kemudian, tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan sholawat untukku, bahkan dalam keadaan lalai, maka ketika ada slankers baca sholawat, nah, diterima apa enggak? Diterima. Satu-satunya ibadah yang tidak perlu syarat dan ketentuan banyak untuk diterima, sholat. Satu-satu. Ya karena ini tadi ada daunnya Kanjeng Nabi bahwa bahkan dalam keadaan lalai. Kalau slankers gitu kan gitu, tapi tetap ya diterima oleh Allah. Datang. Jadi pengen tobat melok sholawatan. Tapi aku turun besok sholat subuh, pokoknya melok sholawatan. Nanti kamu dapat rahmat dari Allah. Dengan rahmat yang banyak itu dibikinnya kamu nanti mampu untuk menjalankan sholat. Untuk orang-orang seperti itu, kalau kita ya jangan Bu. Jadi umi sing penting melok sholawatan, nggak sholat subuh rapopo, yo oleh. Wong sholat subuh itu wajib. Itu tadi berlaku bagi orang yang hatinya apa tadi? Lalai. Dia tidak bisa sholat tapi nek sholawatan melok, ojo dilokno. Berharap dari sholawatnya itu kemudian Allah memberi apa tadi? Rahmat. Karena Allah beri dia rahmat, beri dia cinta, maka cinta itu dari Allah menggerakkan dia untuk bertaubat. Ngerti ki paham? Jadi kalau ada orang melok sholawatan, dandanannya rapatek bener, ra usah dikomentari. Wong Kanjeng Nabi dhewe ora tapi kita ya jangan sholawatan tadi kudu menaik jadi ora ya kita ya ndak, karena kita sudah ngerti tetap kena dosa karena sholawatannya dapat pahala, buka kudungnya dapat dosa. Ada totalannya sendiri. Kata dia, kata dia seneng Pak. Senengnya itu karena kita jadi tidak berpikir sempit kepada orang lain. Jadi baca sholawat itu dalam keadaan lalai juga tetap diterima oleh Allah. Terus Kanjeng Nabi lanjutnya nih, Allah ingin baca lengkap ya. Tidak, tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan sholawat untukku dalam keadaan lalai, Allah memberinya pahala seperti gunung. Sedangkan para malaikat mendoakan, didoakan malaikat dan memohonkan ampun baginya, itu lalai. Apabila hadir hatinya di waktu mengucapkan sholawat untukku, maka tiada yang dapat mengetahui kadar pahalanya selain Allah. Nah, kita pakai yang itu, sholawat tapi hatinya hadir. Andai yang ada yang hadir, kita kalau hatinya tidak hadir, tidak apa-apa, tetap aja baca sholawat. Cari doanya malaikat, cari rahmat dari Allah. Kan tadi ya, Allah menjamin memberi rahmat. Alhamdulillah. Jadi
ibu baca apa ya? Sholawat. Maka dikatakan kalau bulan-bulan Shofar gini nih, sing akeh sholawat. Cari doanya malaikat. Nanti malaikat mendoakanmu agar kita tidak ada berbala. Cari rahmat dari Allah. Kalau Allah merahmatimu, bala akan jauh darimu. Andai kemudian engkau dikasih bala, tetap Allah mengiringinya dengan rasa sabar. Tidak apa-apa dikasih bala, asal Allah juga memberi kita rasa sabar. Kalau sabar berarti sama Allah diganti dengan pahala besar dan ganti yang lebih baik. Jadi musibah itu tidak apa-apa. Bisa ditolak, bisa dengan sholawat, dengan sedekah, dengan istighfar. Anda juga tetap datang, juga tidak apa-apa. Wong itu pelebur dosa dan pengangkat derajat apa tadi? Pahala yang besar dari Gusti Allah. Jadi dapat musibah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asal Allah memberi rasa apa tadi? Sabar. Pun ya, yang sabar, yang sabar. Dari mana bisa sabar nih? Minta kepada Allah. Dengan ngaji nanti kita imannya bertambah, keyakinan kepada Allah akan tambah. Kalau yakinnya bertambah, maka hatinya menjadi lebih tenang, lebih sabar, karena percaya kepada Allah. Nomor 2, siapa yang bersolawat untukku alfa marratin 1000, lam yamut, lam tidak akan, yamut dia akan meninggal. Yamut fi ilmu dorek dibaca jazm, lam huruf jazm. Lam yamut berarti stop gitu ya. Dia tidak akan pernah meninggal. Dia tidak mungkin bisa meninggal. Hatta yubasyara, sampai digembirakan lahu baginya bil jannah, dengan surga. Dia tidak akan meninggal sebelum ditampakkan surga. Dia tidak akan meninggal sebelum datang malaikat mengabarkan, kamu ini rumahmu nanti, istanamu nanti. Ini tanya apa? Tiap hari 1000 kali sholat. Gimana caranya biar tidak berat? Setiap habis sholat langsung 200. Duhur 200, asar 200, maghrib, isya, subuh masing-masing bagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 200, tidak berat. 1 menit, 2 menit selesai. Yang telaten, karena kita ini pasti meninggal, bukan mungkin, pasti meninggal dimanapun. Bahkan ketika jatuh dari pesawat tetap juga meninggal. Nah, kita tidak akan meninggal kecuali sama Allah itu sudah ditampakkan. Ini loh vis tempatmu nanti. Dicabut itu kita sudah dilihatin. Oh itu nanti. Kita tersenyum karena tahu bahwa kita di situ tempatnya. Tidak akan kita meninggal sebelum dipastikan oleh Allah bahwa ini loh tempatmu nanti. Itu tuh penting, kenapa betul? Penting. Gak berani kita meninggal kalau kita tidak diperlihatkan tempat. Orang kenapa meninggal tuh ada yang lama, nazarnya tuh sampai sebulan juga ada tuh, gak mati-mati. Padahal sudah kritis, sudah benar-benar jantung itu cuma alatnya tok yang jalan. Sementara secara kalau ini dicopot dia udah berhenti. Itu berlama-lama begitu bisa, kenapa? Karena tidak mau meninggal itu. Tidak mau meninggal. Kenapa tidak mau? Karena tahu bahwa tempatnya nanti adalah di neraka. Harus mempertanggungjawabkan itu. Nah ini tidak gitu. Ternyata caranya tadi begitu itu. Wiridnya adalah sholawat 1000 kali setiap hari. Memang kita kan yang kita takutin kan kita itu suul khotimah ya. Kita sekarang baik, on the way terus baik. Kita tidak tahu nanti meninggal kita seperti apa. Ini ada ternyata, ada rumusnya. Whatever you do, ya, apapun yang kamu lakukan sekarang itu, pokoknya kamu punya wirid 1000 sholawat sehari. Bisa 1 kali duduk pas tahajud itu, bisa tahajud sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000, 5 sampai 10 menit ya. Bisa juga kamu cicil, kita cicil setiap habis sholat berapa? 200. Gak berat dibandingkan menanggung siksanya neraka gitu. Menanggung kematian yang lama gitu, mati-mati sakit. Semua kematian itu sakit. Ya meskipun saya nggak ngalami, ya diceritani sih wis ngalami. Siapa yang ngalami? Kanjeng Nabi, para sahabat.
Itu Abdullah bin Amr bin As itu. Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Bapaknya ketika mau meninggal tuh diwawancara sama anaknya. Ya apa Pak? Nazak itu diwawancara. Ya apa Pak rasanya? Sakarat gitu, rasanya sakarat maut. Bapaknya cerita, kayak diberi langit. Itu dari TKP langsung seseorang yang mengalami. Jadi pemilik cerita yang di kitab Tamwil Wafir tentang dahsyatnya sakaratul maut gitu. Seperti dihimpit langit-langit dibelekno sesek kayak gitu rasanya kematian. Itu sahabat bro, Amr bin As yang meninggalnya tua ikut perang sama Nabi berulang-ulang. Dia kepingin meninggalnya pas perang, tubuhnya udah penuh luka, bekas-bekas ikut perang. Tapi ternyata dia meninggalnya di tempat tidur. Disaksikan anaknya, diwawancarai sama anaknya. Masih bisa bicara. Memang sahabat kan golongan-golongan yang itu aja merasakan seperti itu. Kok saya lihat orang-orang kok enggak ya, kok enggak gitu kan kayak mimpi, enggak. Mereka kan enggak ngomong, kok ya diberi gitu kan enggak. Karena itu ada di alam yang berbeda, udah bawah sadarnya dia gitu. Sakit-sakit, keringetan ya, ada yang ya macam-macam keadaan. Berulang-ulang. Ada yang bisa ngomong panas, lapar, ada yang bisa ngomong, ada yang tidak bisa ngomong. Dan kita udah dikasih rumusnya itu. Wiritono sewu selamat. Insya Allah engkau tidak akan meninggal sebelum digembirakan dengan apa tadi? Surga. Kau digembirakan dengan surga kayak gini. Terus di luar tuh ada pembagian. Satu orang dapat beras 2 kintal plus emas antam 500 gram, bukan 74 kilo ya, 500 gram plus uang 10 juta. Sekarang ini Bu, di situ yang datang duluan untuk 10 pendaftar pertama, orangnya di sana, kita lagi ngaji. Jangan kira-kira tetap ngaji apa ke situ? Ya ke situ Bu. Ya ke situ kan nyeruntul lah gitu. Muka-muka golongan berapa tadi? 10. Wah, emas berapa tadi? Antam setengah kilo. So, buka klinik emas ya, buka but emas ya kan Bu? Ya kan dodol itu kan sekarang teman-teman yang jualan itu kan nggak sampai jual setengah kilo. Paling jualnya kan 1 gram, 2 gram, ya paling banyak mereka jual itu ya 10. Ya maksudnya nggak sampai lah kilo-kilo gitu kan nggak sampai Bu. Jadi kan bisa jualan itu. Kalau punya emas berapa tadi? Setengah kilo, 500 gram, 10 graman sampai 50. Bisa kok jualan? Jenengan jangan non nimbangin sana toko apa? Pabrik emas itu jadi cincin 3 gram siji, 10 gram dapat berapa cincin? 3. Ya bisa jualan. Belum uangnya berapa tadi Bu? 10 juta. Berasnya berapa tadi? Kan karek cerita. Nah seperti itu. Nah kita kalau meninggal kemudian ditunjukin, ini loh vis rumahmu, nyeruntul yang roh ini. Seru, enggak Gusti. Nggak pakai nazak lama-lama, karena ketok suarga, ketok emas berapa tadi? Setengah kilo, seperti itu. Ya, roh itu gampang kalau sudah tahu tapi kalau kemudian neraka pasti ayo gitu, sama malaikat ditarik geratak itu dia nggak mau menolak, akhirnya sakit. Wong ngelawan itu sakit gitu. Caranya itu tadi harus diiming-iming swarga tadi biar cepat. Iming swarga itu caranya ini tadi. Nggak sholat baca itu tok ya. Nanti kalau kita wiridan ini kan ini bacanya tiap habis sholat, efeknya itu kita jadi sergap sholat, sergap sodako, nang wong yo apian. Itu efeknya Bu. Jadi bukan gini Bu, jangan diartikan secara naif. Gak sholat rapopo, sing penting mau coba mau sholawat 1000, engkau digembirakan dengan surga. Iki hadis iki, hadis liyane. Karena nek sombong gak iso mlebu swarga. Kamu sholawat tok, terus aku aman, aku wis duwe senjata, yaitu apa tadi? Sholawat. Jenenge kamu sombong, wong sombong ra iso mlebu swarga. Jadi artinya gimana? Wirid ini
akan membuat engkau ditolong oleh Allah, sehingga ilmumu tambah banyak, engkau tambah paham gimana caranya meninggal, tapi kemudian bisa melihat apa tadi? Surga. Itu logikanya yang pintar. Kalau logika bodoh, gak apa-apa, gak nyampo-nyampo, pokoknya aku wis sholawat saya. Gak nggih? Jadi ada sebab akibatnya. Nih, ibu-ibu siap ya wiridan segitu berat apa mboten? Si abot gawe Indomie. Harus tuku mie, nyepakno wajan, LPG ini kudu ana, nek kono LPG ini ora iso gawe cik berat goreng tempe. Karena goreng tempe itu butuh minyaknya. Oke, gitu. Gitu Bu. Jadi kan kok kayak ikatan goreng tempe. Enggak pernah mie yang goreng emaknya. Tempe sama tahu, butuh minyak mana yang lebih banyak? Tahu apa tempe? Dulu katanya kota goreng ya gak sehat. Ya banyak tempe gak sehat. Banyak tahu? Oh, berarti saya yang gak pernah goreng. Bukannya tempe karena seratnya renggang-renggang gitu minyaknya masuk-masuk. Tempe kayaknya nyerap minyak. Nyerap? Lah ya. Berarti banyak kan? Tadi pertanyaannya apa? Banyakan mana tahu sama tempe? Banyak Minyaknya banyak mana? Oh, ya. Butuh minyak banyak tahu. Tapi menyerap minyak yang mana? Tempe. Pertanyaan yang salah. Berarti semuanya ini adalah chef internasional. Ya, goreng tempe dengan baca sholawat beratan mana? Goreng tempe Bu. Kan kudu duwe tempe, kudu punya minyak, kudu punya LPG, kudu duwe tawajan, tapiring yang untuk nih sholawat gak butuh minyak, gak butuh tempe, gak butuh LPG, cuma mangan mentok. Ya, kita bisa kok mangan? Jadi berarti kan cuma modal itu doang. Kenapa kok tidak banyak orang melakukan? Satu, karena tidak tahu. Dua, karena tidak dirahmati Allah, nggak ditolong Allah. Bisa sholawat itu karena ditolong oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat 1000 wirid wajib kita agar meninggalnya selamat, yaitu sholawat 1000. Hadis yang ketiga, kita lanjut. Oke. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamsashun nar. Lam tamsashun nar. Sekarang lam tamsashun nar. Ayo. Lam tamsashun nar. Terus ya. Ya kita baca bareng. Wa qala bareng-bareng 3 2 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran Sallallahu alaihi biha mi'atan. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan wa man shalla alayya alfan lam yamsashun nar. Bagi kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak Ica masuk kelompok 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok 2. Ini hadis ini terpecah jadi 2 Bu. Ya, jadi ya, kelompok 1 dibaca sampai Ashron, ya. Kelompok 2 dibaca mulai Mansanani Ashron, Surah Mi'atan sampai Mi'atan. Kelompok 3 kelompok 1 lagi Waman Shalla alaihi mi'atan sallu bi alfan sampai alfan. Kelompok 2 Waman Shalla alaihi alfan lam tamsas. Oke, jadi kelompok 1 jelas peraturannya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Man sholla alaiya sholatan Wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. 90 nilainya. Sekarang kelompok 2. Man sholla alaiya asyra sallallahu alaihi biha Mi'atan 85 lagu B kurang D. Mi'atan. Kelompok 1. Wa man sholla alaiya mi'atan sallallahu biha alfan. Iya, 90 lagi ada yang ala tadi keselip Bu Evi mungkin ya suara. Sekarang kelompok 2. Awas 100 ya. Yuk, 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Lagi itu nilainya berapa itu tadi? 65 tuh. Ayo ulangi lagi. Wa man shalla alayya alfan lam tamsasbunna. Iya, 80 tepuk tangan. Sekarang artinya, kita baca artinya. Siapa mau baca tadi nyampe? Monggo Bu. Oke. Hadis yang ketiga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat atasku 10 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Barang siapa bersalawat 100 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dasarnya salawat ya, dasarnya salawat. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali dengan membaca apapun? Bersalawat untukku 1 kali. Gimana caranya bersalawat untuk Nabi 1 kali? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salawat berapa kali itu? 1. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 1 dong. 1 tambah 1 2. Itu udah 2 tuh. Sallallahu ala Muhammad. Berapa? 3. Sallallahu alaihi wasallam. 4. Cuma gitu tok mangkap gitu. Dapat berapa tadi? 4. Siapa bersalawat kepadaku 4 kali, maka Allah bersolawat atau merahmatinya berapa kali? Kalau 4, 40 kali. 40 kali. Rahmat tadi apa artinya? Cinta. Rahmat itu cinta. Allah mencintainya 40 kali. Apa Mi? Itu apa? Aplikasinya gimana Mi? Mencintai 40 kali itu. Ya gampang aja gini Bu, kita punya suami. Kadang-kadang suami kelak kadang-kadang apian, kadang-kadang ketok cinta, kadang-kadang ketok benci, kadang nggak peduli gitu ya, kadang megelno. Nah ini adalah suami. Hari itu kita goreng terong Pun, tempe ambek terong. Mari ngono, nggak sambel mari monggo Mas, monggo ngersakaken, ayo tak kancani sarapan. Suami sarapan, ya Allah enak mah. Kalau di pinggir gunung mah enak mah. Terus dia cinta gitu Bu sama kita karena disambal apa tadi? Terong, disambal tempe, ambek dikancani bidadari. Siapa bidadarinya? Ya, istrinya sendiri. Bukan
bukan istrinya, tetangga. Mari gitu, saat itu suami itu mesti lagi cinta. Terus kita, mari gitu terus, Mas, ini Bu siapa gitu ya, nawari jadi saya kira kok ini Mas Bu. Biasanya Mas itu 3 juta Mas, saya ini cuma 2,5 juta. Oh, dia sambil, tapi yang gitu. Sampai tadi enak Mas, enak. Yuk punya apa di investasi emas sagrab, kira-kira dibelikan apa enggak? Loh, dapat yuyu. Pulang sekolah dapat yuyu. Kira-kira minta gitu dibelikan apa enggak? Dibelikan, kan sedang apa tadi? Cinta. Nah, Allah itu begitu. Kalau Allah sedang cinta, satu kali cinta, ya Allah, nyuwun Gusti, paringi sehat untuk ini kok cepot-cepot Gusti. Terus Allah bilang gimana? Ya. Kenapa? Karena Allah sedang cinta. Seperti itu. Kalau kita bicara bahasa apa tadi? Sholawat atau mendoakan kanjeng Nabi berapa kali? 1 kali. Allah cinta, cinta, cinta itu berapa kali? 10. Nah kalau Allah cinta berarti kita minta apa dikasih. Kita dijadikan baik, ngeluh rasido, jadi lorong kanker. Ternyata dites kanker ya wis hilang. Kok bisa hilang? Allah karena cinta menunjukkan kepada kita, ngombe godhong sirsa. Kok ya ono sing memberi petunjuk godhong sirsa. Itu berarti Allah apa tadi? Cinta, ngasih jalan. Karena Allah sedang cinta. Mboten gaten Bu. Udah loro kanker kita buari kanker stadium 4 kene ndak nyapa-nyapa, moro-moro hilang. Bisa apa enggak? Ya bisa, tapi Allah enggak gitu. Allah tuh ngasih sebab, ngasih cara biar bisa dilogikakan, bisa ditiru oleh orang lain. Kok ya aku moco-moco habis itu ada godhong apa tadi? Sirsa. Terus kok ya ketemu Kak Seha itu ternyata di depan rumah ya ada pohon sirsa. Terus sama Kak Seha dipetik nombek garwane Kak Seha, abange Kak Seha. Dan seterusnya. Yang itu semua bentuk apa tadi Bu? Cintanya Allah. Kayak gitu. Jadi cintanya Allah tuh begitu, ngasih cara-cara yang mudah menolong sesuatu. Lucu ya, pulang sekolah dapat yuyu. Kalau kita kan pulang ngaji oleh martabak gitu ya. Anak-anak sekolah dapat apa tadi? Yuyu, alhamdulillah. Wih, assalamualaikum. Iya. Ngoten ya Bun. Jadi siapa baca sholawat untukku 1 kali, Allah memberikan rahmat berapa? 10. Terus kita tidak puas kalau 1 kali. Eman bilang kok cuma mocok bisa. Aku ngomongnya bisa jam-jaman kok. WA bisa sampai keriting kok saiki. Sholawatnya cuma 1 kali. Ditambahin siapa yang 10 kali, Allah memberikan rahmat 100 kali. Siapa yang baca 100 kali, Allah memberikan rahmat 1000 kali. Jerawat terkasih dong. Ada macam-macam. Oh macam-macam, anak nakal tambah nakal. Terus ibunya tambah wiritan, tambah anaknya terus baik dan macam-macam. Mestinya baiknya itu nunggu waktu nanti dia kalau umur 18 gitu. Tapi kan sholawatnya banyak, digeruduki cinta oleh Allah sehingga nggak sampai 18 dia sudah baik. Itu kan bentuk apa tadi? Cintanya Allah, rahmatnya. Dan siapa yang baca sholawat 1000 kali lam tamsasihun nar, dia tidak kena api neraka, maksudnya dia tidak akan disiksa di neraka. Tadi ditampakkan apa tadi? Surga 1000 kali. Kenapa? Kalau 1000 kali berarti kan 1.000.000 kali rahmatnya Allah. Kalau rahmatnya Allah 1.000.000 kali berarti akan jadi disiksa. Apa ibadah yang enteng? Salawat itu tidak perlu wudhu, tidak perlu kudungan. Boleh sambil ngapa-ngapain, sambil naik motor, daripada ngelamun kok ketabrak sapi. Mending mau coba tadi salawat sambil ngapa-ngapain. Terus gitu ya. Ini dengan lisan kita bisa dapat rahmat Allah. Dengan lisan kita bisa masuk neraka. Dengan lisan kita bisa masuk surga. Dengan lisan kita bisa ditolong Allah. Dengan lisan dosa-dosa kita bisa habis. Lisan atau lidah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bacakan syarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekali kita sebutkan dalam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Yang bersabda, "Man shalla alayya alfan marratin lam yamut." Kata ayat itu tadi sudah ya. Barang siapa mengucapkan salawat untukku 1000, maka dia sebelum meninggal ditampakkan apa tadi Bu? Surga. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan salawat untuk sekali, maka Allah akan salawat 10 kali dan seterusnya. Dalam satu riwayat, maka Allah tidak menyiksanya dengan api neraka. Tadi loh, lam tamsas nar. Kan di sini diartikan lam tidak akan tamsas menyentuh hu-nya. Apa yang tidak akan menyentuhnya? An-naru, neraka. Di riwayat yang lain, maka Allah tidak menyiksanya dengan api neraka. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali. Jadi ini banyak riwayat. Pasti di sholawat kita 1 kali itu balasannya Allah 10 kali. Ini sudah. Rahmat itu kan Allah kasih itu kan satu gitu Bu. Satu. Tapi nek sholawat sekali kasih berapa? 10. Sekali kasih 10. Bayangin orang kita nyanyi tuh sallallahu alaihi pengamen aja Bu. Enggak tahu pengamen itu apa nek ngamen di pondok ada kan. Jarang ya. Kalau ke dalam itu jarang. Dilewati gitu toh. Kita udah siap duit gitu saat mereka pengamen. Tapi enggak pernah belok. Nah, di depan kita itu jeker itu ngamen dia ngamen. Lagu ini kok kayaknya dia itu ngerti gitu kalau di pondok. Lagu ini sallallahu alaihi itu tuh apakah dia dapat rahmat apa mboten? Ngamen Bu, ngamen. Tatoan dapat apa mboten? Di bis yang jelas orang ngamen di bis wajahnya kulu-kulu atau kena banyu napa utuh. Kalau dia nyanyinya itu baiknya Allah. Kenapa kok segitunya? Karena yang kamu bawa itu nama kekasihmu. Kamu doakan kekasihku, aku senang. Seperti itu anak itu ya, dalam panjenengan. Lalu kita kasih, ini nak, kita kasih sesuatu itu coklat, itu senang. Karena anakku dikasih coklat. Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah yang paling dicintai, paling dicintai. Laulaka anak Muhammad, bukan karena Muhammad, aku gak akan bikin dunia sama isinya. Tak bikin karena kau. Apa? Kalau ditimpa itu, fa innaka maqsud. Dunia ini mau jodoh. Wa antal maqsud. Semua keberadaan ini wa antal maksud. Kamu yang tak maksud Muhammad. Jadi kalau kemudian kita tampakkan cinta kita, ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, Allah langsung balas. Aku akan kasih kamu juga cinta 10 kali. Kalau kamu salawat 1000 kali, kamu tak jamin tidak akan tersiksa. Karena kamu cinta sama siapa? Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap menyebut nama Nabi jangan cuma Muhammad, tambahin sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat. Setiap kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ya kita nyebut nama Nabi Muhammad tanpa sholawat. Enggak boleh. Enggak bolehnya kenapa? Ya kamu eman-eman. Karena setiap ada nama Nabi, doain. Dan diizinkan misalnya mengucapkan nama Nabi Muhammad kecuali Allah mau ngasih rahmat kepadamu gitu. Ya seperti ya aku tuh mau ngasih hadiah kepadamu, maka tak izinkan lisanmu menyebut nama nabiku kekasihku. Dengan itu otomatis kamu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Muhammad sallallahu alaihi, atau Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pokoknya ada kalimat apa tadi? Allah sholli ala Muhammad. Muhammad bisa diganti itunya ya sama. Harus ada kalimat itu. Berarti berapa tadi yang melakukan sebenarnya 1000 kali. Ini bacain lagi Tabrani. Dan siapa mengucapkan salawat untukku 10 kali, maka Allah punya salawat 100 kali. Dan siapa mengucapkan salawat untukku 100, maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari sifat munafik. Ini hadis yang lain. Jadi kalau kita baca sifat salawat itu 100, maka kita dibebaskan dari sifat munafik. Sekarang itu Bu,
Namanya sifat munafik itu kita yang sudah ngaji ini juga punya. Kita ini punya munafik itu. Intinya kalau berbuat baik itu masih butuh dipamerin ke orang, butuh validasi pengakuan dari orang. Tidak cukup kan perhatian dari Allah, bagi kita kurang gitu. Itu namanya sifat apa tadi? Munafik. Kamu bilang sholatmu untuk Allah, saya masih perlu dilihatin kepada orang lihat. Kita punya sifat munafik itu. Dan betapa banyak ini secara pribadi juga alami itu. Jadi akhirnya orang tuh kok nggak sama ya, apa yang ditampakkan ke kita dengan apa di belakang kita gitu. Terus kata anak saya gitu, ya semua orang gitu nih, masa sih semua orang gitu? Ya orang tuh kan gini nih, kalau kepada Umi itu harus sopan, tapi di belakang itu kan ya tidak selalu lah itu gitu tuh berarti sifat apa tadi? Munafik. Kalau sopan itu ya di depan, ya di belakang. Jangan kalau kita di belakangnya justru menghina, mencaci maki, tapi di depannya sopan, itu namanya sifat apa tadi? Munafik. Ternyata sifat munafik itu bisa kita bebas dari sifat itu dengan bacaan apa tadi? Sholat. Berapa yang sholat? 100. Kalau kita sholat 100, kita dihilangin dari sifat munafik. Penting. Karena sekarang ini zaman sosmed, zaman pamer, zaman semua orang butuh pamer, butuh pengakuan dari orang lain, kepingin tampak baik terus di mata orang, bukan di mata Allah. Nah, yang itu yang membuat amal itu jadi rusak gitu. Amal itu jadi kita pamer tuh boleh tak? Boleh kalau memang engkau itu seseorang yang harus memberi contoh. Engkau pamerkan untuk dicontoh. Kita ke anak gitu, itu pamer, tapi biar dicontoh sama anak. Kita ke majelis gini ya pamer, pakai baju jangan sembarangan, yang di rumah sembarangan, kalau di majelis jangan sembarangan. Ya biar dicontoh. Atau ya memang menghormati majelis dan menghormati ilmu. Kalau kata Gus Bah juga begini, ya sekarang itu zaman semua orang menampakkan keburukan juga. Maksudnya keburukan itu di-share secara masif, itu secara besar-besaran, ya kan? Ya pejabat korupsi share, ya orang zina selingkuh di podcastin sama Densu, orang ini jadi kayaknya kemaksiatan itu jadi tontonan. Nggak ada yang ditutup-tutup, semua jadi kalau kemudian setiap hari kita nonton hal-hal yang maksiat, apakah lama-lama nggak kita menjadi tawar terhadap maksiat? Tidak punya kepekaan rasa bahwa maksiat itu sesuatu yang nggak boleh. Terus biasa rabi wis nikah wis kok rabi wis nikah, rabi wis hamil itu wis biasa. Karena banyak yang gitu dan ditampakin. Dulu masih sembunyi-sembunyi, sekarang ditampakin. Nah, karena itu maka orang yang berbuat baik share gitu, tampakin, biar sosmed itu tidak dipenuhi dengan di mana-mana kemaksiatan gitu. Tampakin baiknya, asal bukan untuk kamu pribadi, asal untuk agama Allah, untuk ditiru orang lain, bukan agar engkau dihormati, bukan, tetapi kayak ngaji gitu, share gitu. Kalimat ngaji yang penting share, biar orang juga nggak membaca caci maki doang, orang juga membaca atau mendengarkan sesuatu yang baik. Gimana caranya biar orang tuh menarik? Kau bikin kau kemas dakwah seragami ngaji ini pakai dress code, ada jajannya, semua baju rapi. Kenapa begitu? Ya pamer, tapi untuk kebaikan, bukan untuk diri sendiri. Tidak apa-apa, bagus, itu kepentingan akhirat. Karena ujung-ujung akhirnya adalah biar orang mau ngaji. Kenapa ngaji kok ada apa ya? Pakai acara goyang-goyang gini-gini kan itu tidak syar'i ya, untuk tertentu tidak syar'i. Tapi karena mungkin komunitasnya ini perlu yang begitu biar mau ngaji. Tidak apa-apa, tidak apa-apa tadi itu dalam batas tertentu. Sampai ada bapak-bapak yang tertentu, tapi ya panjenengan orang usah mungkin di rumah gitu ya Bun ya. Jadi jangan nge-share yang itu ya pertama kali niatnya dan katanya aku ini pamer untuk aku apa untuk dakwah.
kalau untuk agar engkau ya kita pamer kita sama suami lagi pelukan gitu, kemudian mau di-share itu jangan tanya dulu niat ngopo. Iku ono Mbak Ica lho sing di bojo. Mbak Ica. Iku ono siapa gitu dia yang barusan cerai sama suaminya. Ada Bu itu loh yang dia baru ditinggal mati suaminya. Kira-kira postingan itu membuat mereka itu sedih apa? Ya sedih. Ya jangan. Pertimbangkan itu. Kemudian kamu posting ya gitu tadi gitu. Akhirnya membuat orang jadi minder dengan dirinya. Ya jangan. Meskipun maksudmu itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah lagi pelukan, fahadits maka sharekanlah, share it. Ya, tapi pertimbangkan juga perasaan orang lain. Kata dia Bun, ono sing di pojokan nelongso, mari tukaran ambek bojo ini. Soalnya mari delok gambarmu. Mari delok gambarmu terus dia langsung nelongso bojoku ra koyo ngono. Aku malas yo, kok enak bojone api lah bojoku iki kok. Akhirnya ada orang yang nelongso gara-gara lihat apa tadi? Posting. Pertimbangkan itu. Tapi kalau tadi itu kebaikan tapi masih banyak keburukan. Tapi kalau kemudian ngaji ini share, kita bersekeluarga gitu share, nggak apa-apa memberi ide kepada orang lain bagaimana harus menampakkan rasa sayang kepada sekeluarga bukan cuma berdua. Ya tapi kita tahu jadi kan setuju apa buat? Nanti ya posting berpelukan. Sebaiknya jangan ya, kecuali kalau kita pasti itu teman-teman yang memang sefrekuensi gitu. Ya. Baik, kemudian bebas dari sifat munafik tadi berapa soalnya? 100. Sifat munafik antara lain contohnya apa tadi? Pamer. Terus tidak sama antara di depan dan di belakang. Seneng ya. Sekarang dan kebebasan dari neraka yang menempatkannya pada kiamat bersama para syuhada. Ini hadis yang lain. Sampun. Sekarang hadis yang nomor 44. Oh 30. Jadi berapa Bu tadi itu? 1000 ya, bisa jadi 1000 ya. Di samping dibebaskan dari neraka, ini juga tadi apa? Ditampakkan surga. Kalau sekali tadi ya, setiap ada nama Nabi kita harus mengiringnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mengucapkan nama Nabi itu orang lain, Umi itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan nyambut gimana? Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Paling pendek itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau saya tambahkan ngeten sallallahu alaihi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan gimana? Allahumma sholli alaihi ya. Allahumma sholli alaihi. Paling pendek Allahumma sholli alaihi. Alaihi disingkat alaihi. Jangan gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholli alaihi atau bukan sholli, sallu alaihi. Loh, kalau sallu alaihi itu artinya ayo sholawat. Kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo sholawat. Gak malah disuruh sholawat, kok malah nyuruh sholawat. Ngerti maksudnya? Jadi kalau sallu alaihi tulis ya. Lumbar. Sallu sholawat alaihi atas beliau. Ketika nama Nabi Muhammad, kita alhamdulillah semoga sholawat dan salam terlimpah selalu atas baginda Nabi Muhammad. Terus sallallahu alaihi wasallam disingkat sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama Nabi Muhammad ada S A W. Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Nah, kemudian saya bilang, "Shallu 'alan Nabi Muhammad." Jawabnya gimana? Ya, Allahumma shalli alaihi. Gitu. Atau sallallahu alaihi. Jangan ini bilang shallu 'alan Nabi Muhammad, shallu alaihi. Loh. Kok shallu alaihi? Shallu alaihi kan shallu 'alan Nabi, ayo bersalawat untuk Nabi. Kita jawab, ayo sholawat. Sholawatlah untuk beliau. Loh, saya nih ngajak, ayo sholawat. Dengan jawab, bersolawatlah. Sama-sama kalimat perintah. Jadi jangan dipakai kalimat ini. Ini tuh dipakai oleh gurunya atau yang ngajak sholawat. Berdiri sholawat. Jadi kita kalau gini nih mau bubar, kan kemarin ya, kan setiap majelis diakhiri dengan wassallallahu ala bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kan nanti kita nggak digibah toh, gitu? Dan kita dicegah untuk menghibah. Agar tidak dihibah dan agar tidak menghibah, maka setiap habis ketemu harus baca bismillah digandeng sholawat. Terus kita ngadeg gini, jadi duduk mau berdiri, Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi Muhammad. Dengan duduk. Terus kan bubar. Sallallahu alaihi Muhammad atau sallu ala Nabi Muhammad. Jawabnya Allahumma sholli alaihi. Berdiri bergerak itu baca sholawat. Mau duduk baca bismillah. Kalau mau berdiri baca sholawat. Ini kan gimana tenang. Jadi mau berdiri sholawat. Jengkul kecil. Kan tadi dapat rahmat dari Allah. Akhirnya lututnya menjadi kuat. Siapa baca sholawat untukku 1 kali, Allah merahmatinya 10 kali. Allah merahmati antara bentuknya. Dibikinnya lututnya jadi sehat atau kuat. Itu kan bentuk cintanya Allah. Ini nyambung? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, saya duduk gini berarti baca apa? Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri, duduk, bismillah. Beranjak, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dengar langsung Allahumma sholli alaihi. Jangan dengar langsung shollu alaihi. Enggak, itulah ngejak gitu ya, kalimat perintah. Silakan pertanyaan. Monggo Bu. Ya, Bu ini. Kalau kita misalnya ada tibaan apa Tibaan. untuk mengakhiri shollu alaihi gitu. Ya, kan yang mengakhiri yang ngajak berdiri Dia gitu. ngajak berdiri itu shollu alaihi biar Sallu ala Nabi Muhammad gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Biasanya orang-orang sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi kan gitu kan. Nah, sekarang kita betulkan. Kalau sallu ala lu, kalau lu itu berarti perintah. Kalau li menjawab. Berdoa. Kalau lu ini apa nih? Lu perintah. Jadi kalau mau bubar kan habis ya Nabi salam alaika kan enggak dia berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita berdiri. Allahumma sholli alaihi. mau pulang itu loh. Lah ya mau pulang kan setelah amin 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 bagi jajan bagi-bagi jajan habis itu sallu ala Nabi Muhammad. Kita minta bersalawat. Akhirnya kita berdiri dengan membaca salawat. Allahumma sholli alaihi. Di menutup tibaan gimana? Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelumnya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim atau Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kan masih duduk tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo mulai. Jadi penutupnya sallu ala Nabi Muhammad. Jawabnya Allahumma sholli alaihi. Gitu Bu In? Jelas? Ya. Ada lagi? Pak Ica mau nanya dia? Silakan. Salawat yang misalnya 10, 100 sampai 1000 kali, kita bacanya salawat yang apa kita boleh menentukan sendiri atau harus dibimbing? Boten, bebas. Kalau semakin panjang sholawat, ya semakin besar pahalanya. Kalau semakin pendek, ya ini tadi pahalanya. Artinya begini,
siapa bersolawat untukku 1 kali, kan sholawat itu, maka aku memberinya, Allah memberinya rahmat berapa? 10 kali. Nah, memberi rahmat itu kan bentuknya banyak, cinta itu kan bentuknya banyak. Maka kalau kita nggak menentukan pokoknya cinta gitu toh, ya Allah juga bebas ngasihnya. Tapi kalau sholawat kita dipanjang, contoh sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma ya Allah, sholli, berikan rahmat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pada Nabi Muhammad, Muhammadin tibbil qulubi, yang menjadi pengobat hati, wa dawaiha, dan penyembuh-penyembuhnya. Karena kita berarti mengarahkan rahmat ini untuk menyembuhkan hati. Jadi bentuk Allah memberimu cinta 10 kali, ya berubah, ya betul, berbentuk mengobati hati. Wa'afiyatil abdani, dan sehatnya badan. Berarti sholawat tibil qulub itu Allah memberi kita rahmat dalam bentuk hati yang selamat, badan yang sehat, wasyifaiha, dan penyembuhnya, wa nuril absari, dan cahaya mata, meripati badan, wa dhiyaiha, dan cahayanya, wa ala alihi, dan salawat juga untuk keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wassalam, dan juga berikan keselamatan. Berarti tibil qulub itu adalah minta rahmat dari Allah yang berwujud, hati yang terobati dari kecewa, dari tersinggung, dari marah, dan badan yang sehat, mata yang sehat. Itu tibil qulub. Kalau sholawat nariyah, ya Allah, Allahumma sholli sholatan, ya Allah berikan rahmat, sholatan, sholawat atau doa-doa keselamatan rahmat, kamilatan, yang sempurna, wasallim, dan berikan keselamatan, ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, tanhallu, yang dengan rahmat itu, bihi, dengan Nabi Muhammad, dengan cintamu kepada Nabi Muhammad, tanhallu, maka lepas, udah, al-uqadu, ikatan-ikatan, hal-hal yang bundeli lepas. Apa yang bundeli? Macam-macam. Apa sih masalah? Ruwet, tewur, wur, ruwet, itu lepas. Di sholawat nariyah itu kayak buka sing ruwet. Beda sama tadi tibil qulub, itu nyembuhno hati, nyembuhkan badan. Nunggu orang sakit ya tibil qulub. Anak saya mau operasi, sholawat tibil qulub. Cuma berdarah, sholawat tibil qulub. Cuma berdarah, baca sholawat nariyah. Siji. Nariyah itu kayak sing ruwet. Tanhallu bil uqadu wa tanfaridu bil qurabu, dan akan udar qurabu, segala itu. Dan qurab itu gelisah yang sangat sumpah, itu qurabu. Itu namanya qurabu. Waktu qadha bil hawaij, dan dikabulkan, disampaikan segala hajat. Waktu qadha bil hawaij wa tunaru bil rawaib, disampaikan segala keinginan, diperoleh segala keinginan. Wa husnul khawatim, dan husnul khatimah. Husnul khawatimi, terus apa? Khawatimi wa yustasqal ghamami, hujan bisa turun. Wa yustasqal ghamami biwajhil karim, karena wajah Nabi yang mulia. Wa ala alihi, dan keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wa sahbihi, ya bukan wasallam, wasallim, karena sholli berarti wasal, itu sholawat nariyah. Namanya dia sholawat nariyah, api cepat membakar sing ruwet. Nariyah itu cepat, pertolongan ya menghadapi yang aduh mantuku iki ruwet, sholawat apa? Nariyah. Bojoku ruwet, sholawat nariyah. Utangku iki ruwet, sholawat apa? Nariyah. Ya. Kalau saya nggak punya hajat apa-apa, sholawat paling pendek itu. Masa iya kita nggak punya hajat? Ya, yang ini tadi yang 1000 itu ya nggak sholawat nariyah, sholawat nariyah 1000 itu yo meniren ya. Tapi memang ada sholawat nariyah itu dibaca 114.000. Bisa tapi ya, kita pernah grup
Jadi kita satu orang dikasih berapa dalam satu majelis. Memang terus sesuatu itu jeblas itu selesai. Karena itu 114 atau 41 ya. Waktu itu kita punya saudara yang membuat perkara utang-utang, pinjol-pinjol gitu. Terus bubui sak anak bojo sak turun sak keluarga besar. Kita kumpul bareng satu orang disuruh baca sholawat Nabi berapa. Tidak mungkin juga dalam satu kali duduk maka kita tuh baca tuh 8 hari waktu itu. Karena banyak. Tapi dalam satu dudukan. Dalam sekian hari tapi dalam satu dudukan, nggak boleh dicecil gitu. Nah itu kayak gitu. Sholawat Nabi ya, bukan. Kalau sallallahu alaihi Muhammad sholawat Khidir, sholawatnya Nabi Khidir. Nabi Khidir dapat dari malaikat Jibril. Jadi ada yang bilang sholawat Jibril, ada yang bilang sholawat Khidir. Dua-duanya betul. Ini wiridanya Nabi Khidir dapat dari malaikat Jibril alaihi wassalam. Itu ya, itu yang paling pendek. Saya hajatnya umum nih, tapi saya ingin baca banyak ya sholawat Khidir tadi itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu ya Bun. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan kenapa ada sholawat yang panjang, ada sholawat yang pendek. Tapi tidak ada yang syirik. Semua sholawat pasti ada kalimat apa tadi? Sallallahu sallallahu dan ala sama Muhammad. Ada lagi? Sambut? Ini satu lagi. Kan ada yang bilang kalau saya kan biasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang nggak pakai Sayyidina, ada yang wassalli wasallam. Itu bedanya apa sih Nik? Bedanya? Iya. Bedanya begini, bukan salli ya, sholli. Iya. Kalau salli nanti artinya beda. Kalau sholli tadi kata-kata apa tadi? Sholat artinya doa. Jadi sal itu jelek kok, artinya nggak bagus, bukan minta doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Sayyidina itu berarti ada unsur penghormatan. Seperti suami kita namanya Bambang. Nano omahe Bambang, kurang menghormati. Nano daleme Pak Bambang. Pak itu sama dengan bentuk penghormatan. Siapa presidenmu? Prabowo, ngono yang kurang hormat. Siapa presidenmu? Bapak Presiden Prabowo, itu menghormati. Siapa nabimu? Muhammad. Oh jangan, itu Allah saja menghormati beliau. Jadi kita menyebutnya dengan penghormatan. Mana penghormatannya dengan kalimat apa? Kenapa kok Sayyidina? Sayyidina artinya tuan kita semua. Karena Nabi bilang begini, ana sayyidu waladi Adam. Itu kata Nabi sendiri. Aku ini sayyidnya atau tuannya seluruh anak keturunan Adam. Aku ini pimpinannya. Wala fakhro, tapi aku tidak bangga. Jadi beliau menyebut dirinya sayyid. Maka kita menyebut beliau juga sayyid. Dina, apa artinya dina? Sayyid kita. Sayyid kita semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bentuk penghormatan, pengagungan, karena beliau Nabi Muhammad juga menyebut dirinya sayyid. Terus apalagi tadi satu? Apa bedanya itu ya? Bedanya bagus mana berarti Bu? Sayyidina, karena itu bentuk penghormatan. Kita yang sudah ngaji jangan sampai menyebut nama Nabi cuma Muhammad. Siapa nabimu? Nabi, ada nabinya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian kita doa, ya Allah berikan rahmat kepada beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa nama suaminya Bu? Suaminya panjenengan siapa namanya? Gatot Prasetyo. Nah, nanti salam buat Pak Gatot. Sudah tidur orangnya. Ah iya, jangan sampai saya bilang salam kayak Gatot. Nah itu sana tidak sopan seperti itu. Pak Gatot aja kita memanggilnya pakai Pak, apalagi Kanjeng. Ini kok bukan Pak Muhammad? Ya enggak lah, beliau kan bukan orang Indonesia. Dan cara penghormatan karena beliau menyebut diri beliau sebagai apa tadi? Sayyid. Bu mana ya? Buatan ya. Semoga kalau sholat pas kalian akhir itu kok saya dapat maksud begitu nggak perlu pakai sayyidina. Yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dua-duanya boleh. Boleh pakai Sayyidina, boleh tanpa Sayyidina.
Kalau Nabi mencontohkannya tidak pakai Sayyidina, tetapi kalau kita pakai Sayyidina sebagai bentuk penghormatan juga tidak menolak, tidak apa-apa. Kenapa? Karena beliau juga menyebut dirinya Sayyidina. Kayak gini loh Bu, nanti kalau ketemu saya Nafis, nanti tolong ya salam sama saya. Kan saya nggak boleh gini, Ibu kalau ketemu saya Ibu Umi Nafis, kan saya tidak menyebut diri saya terlalu Ibu Nafis, kan enggak. Saya kan nyebut diri saya ya nama saya. Kalau ketemu Nafis di jalan, ketemu Umi di jalan, kan gitu. Nggak mungkin saya menyebut kalau ketemu DRA Hajjah Durrotun Nafisa MM, tolong ya sapa saya, kan enggak. Nah, Nabi mencontohkannya enggak pakai Sayyidina karena beliau mencontohkannya dirinya. Tapi kita mboten kan Nabi mosok sing namani panjenengan kok saya. Kayak masa panggil Umi, Fis Nafis, gimana nih ya saya panggilnya ya pasti Umi gitu untuk menghormati. Meskipun di dalam sholat, tapi Nabi nyontohkannya tidak pakai Sayyidina. Nah, para ulama mengartikan aku tidak pakai Sayyidina enggak, boleh pakai Sayyidina sebagai mestinya Nabi tidak menyontohkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Nabi nyontohi. Tapi kita sebagai umat kalau mendoakan dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim juga Allahumma sholli alaihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim pakai sayyidina, ya beliau Nabi. Jangan sampai Ibrahim gitu, jenenge Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi dua-duanya boleh. Kalau pakai apa? Kadang sayyidina, kadang enggak. Di dalam sholat, kalau di dalam sholat pasti sayyidina. Kalau itu kan enggak pakai sayyidina tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Gak pakai Sayyidina kan? Tapi kita juga menadakannya dengan nada yang hormat gitu. Gitu ya. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi langsung Muhammad menyesuaikan dengan nadanya. Atau di kalimat tahlil kan ada Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ada kan gitu? Gak pakai Sayyidina juga. Ada yang begitu. Jadi artinya itu tadi bukan sesuatu yang wajib, tetapi itu adalah bentuk takzim kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu? Ya, bukan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih atas perkenanmu, izinmu, kemampuan darimu, bentuk rahmatmu kami bisa taklim hari ini di masjid di rumahmu, di mana nama-namamu diagungkan, di mana perintahmu sangat diagungkan, dan kami sekarang mendatangi rumahmu ini ya Allah. Kau janjikan di rumahmu banyak rahmat, kau janjikan di rumahmu kau tebar ampunan, dan sekarang kami belajar tentang bagaimana mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Lisan ini milikmu ya Allah, maka bikin kami untuk senang bersolawat, bikin kami untuk setiap kepingin sesuatu, maka kami tutup dengan solawat. Setiap kali berdoa sesuatu, maka kami mulai dan kami tutup dengan solawat. Ya Rasul, temani kami dalam setiap perbuatan kami dengan solawat kepadamu, maka Allah merahmati kami, maka berikan kami rahmatmu ya Allah. Lewat doa-doa kami, salawat kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana wa dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Istiqomahkan kami dalam jalan kebaikan ini ya Allah. Terimalah taklim kami, maafkan kekurangannya, jadikan ini penyempurna pengabdian, keimanan dan penyempurna syukur kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka-Mu, hibur kami dengan surga-Mu, istiqomahkan kami, mampukan kami untuk terus minimal 1000 kali bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW dalam hari-hari kami, dalam sisa umur kami ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tibbil qulub. Allahumma shalli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha amin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita tutup dengan kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Sama-sama taubat. Semoga Allah menerima taubatnya. Amin. Sayyidina Muhammad ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, status ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia lagi tenang ya. Tadi ya, terus ngaji-ngaji terus dia tenang ya. Sudah cerita-cerita lagi ya. Moro-moro penuh ya. Iya. Ini Mbak Nida ya, Mbak Nada ya. Bentar ya, mau kamar mandi. Oh iya.
Kira-kira yang dia apa yang bisa dilakukan? Inginnya apa? Kemampuan? Kita belajar bahasa. Kami ya, oh jadi yang asas itu yang kayak gimana? Jadi gitu ya? Lo antara pusaka? Berarti butuh waktu sampai itu ya? Itu banyak kalam apa? Apa? Dikasih kalimat gitu kayak cerita, nanti kita bisa soal-soal. Habis itu ada penuturan juga. Tapi ada riwayatnya. Oh iya. Suruh bikin Cerita ya. Kalau di pondok mungkin 1 tahun kajiannya baru bisa bikin cerita. Jadi karena kan kegiatannya banyak ya. Jadi maksudnya kita ini mulai bahasa Arab ini baru mulai, tapi belum pakai metode apa-apa, belum pakai metode, belum pakai. Ya mungkin Mbak Nada itu nanti bisa bantu bikin silabus. Kalau mau pakai nada itu berarti kan kalau pakai apa tadi asas ada. Oh iya,